Selamat datang kembali di channel Ruang Cerita Horor. Kali ini saya akan menceritakan salah satu sosok makhluk gaib yang bernama pocong. Di antara berbagai mitos dan cerita hantu yang hidup di Indonesia, ada satu sosok yang selalu berhasil mencuri perhatian dan menebarkan ketakutan. Ia adalah pocong. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas wujudnya yang ikonik, tapi juga menelusuri akar sejarah, pesan moral di baliknya, hingga bagaimana ia berevolusi menjadi fenomena budaya pop. Sebelum menjadi hantu yang menakutkan, pocong adalah sebuah jenazah dalam tradisi Islam di Indonesia. Jenazah dimandikan, disalati dan dibungkus dengan kain kafan yang putih yang diikat di bagian kepala, leher, pinggang, lutut, dan kaki. Ikatan ini bertujuan agar jenazah tetap rapi selama proses pemakaman. Namun disinilah cerita dimulai. Menurut kepercayaan, pocong adalah arwah yang terperangkap dalam jasadnya. Konon ada ikatan tali pocong yang lupa dilepas saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Karena terhalang oleh ikatan ini, sang arwah tidak bisa pergi ke dalam alam baka dan akhirnya gentayangan. Ia muncul kembali ke dalam dunia dalam wujud yang sama saat dikuburkan, dengan kain kafan yang kotor, mencari jalan keluar, atau bahkan meminta pertolongan agar ikatannya dilepaskan. Inilah filosofi dasar di balik sosok pocong. Sebuah representasi dari ketidaksempurnaan dalam prosesi kematian yang berujung pada penderitaan arwah. Wujud pocong sangat khas dan mudah dikenali. Ia dibalut kain kafan putih yang lusuh. Penampakan pocong seringkali dilaporkan di tempat-tempat yang berhubungan dengan kematian, seperti pemakaman atau rumah duka. Tapi tidak jarang ia juga terlihat di jalanan sepi, di bawah pohon-pohon besar, atau bahkan di dalam rumah. Cerita-cerita yang beredar sangat bervariasi. Ada yang menceritakan pocong yang hanya berdiri di pinggir jalan, ada yang mengejar, bahkan ada yang menirukan suara-suara untuk mengganggu ketidakpastian untuk tindakannya. Inilah yang membuat semakin menakutkan. Meskipun terdengar horor, di balik kisah pocong tersimpan pesan-pesan moral yang dalam. Dalam masyarakat, cerita-cerita ini sering digunakan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani hidup dengan baik. Pocong seringkali dikisahkan sebagai arwah yang penasaran, mungkin karena memiliki hutang yang belum terbayar, dosa yang belum diampuni, atau janji yang belum terpenuhi. Dengan demikian, sosok pocong menjadi pengingat bagi kita untuk menyelesaikan semua urusan di dunia ini sebelum ajal menjemput. Selain itu, cerita pocong juga berfungsi sebagai kontrol sosial secara tidak langsung. Dengan adanya cerita-cerita ini, masyarakat, terutama anak-anak, cenderung tidak berkeliaran di malam hari atau bermain di tempat-tempat angker. Ini adalah secara tradisional untuk mengajarkan rasa waspada dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Di era modern, pocong ini tidak hanya hidup dalam cerita lisan. Ia telah menjadi ikon horor nasional yang tidak tergantikan. Film-film horor Indonesia selalu sukses besar jika menampilkan sosok pocong sebagai karakter utamanya. Dari film-film klasik hingga film-film modern dengan efek visual yang canggih, pocong terus berevolusi. Kadang ia digambarkan sebagai sosok yang sangat menakutkan, kadang juga menjadi karakter yang konyol atau bahkan parodi. Di media sosial, fenomena pocong semakin masif. Banyak sekali video atau foto yang mengklaim sebagai penampakan pocong asli. Meskipun sebagian besar adalah hoaks atau rekayasa,
Minat publik terhadap konten-konten semacam ini tidak pernah surut. Hal ini membuktikan bahwa pocong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pop dan narasi digital kita. Ia terus hidup, beradaptasi, dan menebar teror di dalamnya. Jadi, apakah pocong itu benar-benar ada? Atau pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban yang pasti. Bagi sebagian orang, pocong hanyalah mitos. Namun, bagi sebagian yang lain, ia adalah realitas yang menakutkan. Terlepas dari keyakinan kita, satu hal yang pasti, pocong adalah cermin ketakutan, kepercayaan, dan budaya kita. Ia adalah simbol dari sisi gelap yang selalu ada di balik terang. Dan ia akan terus menjadi bagian dari cerita-cerita misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi untuk teman-teman, itu adalah makhluk gaib yang bernama pocong yang marak sekali diberitakan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini.